Thank you. Yeah, it's been a nice ride. It took me all the way to the other side of the world right now in the US, and yeah, I'm enjoying it a lot. Breaking news, FIFA akhirnya sahkan Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Mauro Zilstra dikabarkan sudah kirim berkas ke PSSI. Sintayong tegaskan takkan panggil Elkan Bagot ke skuad Garuda. Momen romantis pernikahan Sandiwara dan istrinya bikin netizen takjub. Sintayong pastikan Jus11 belum layak promosi ke timnas senior. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong memberikan kepastian bahwa Elkan Bagot akan memperkuat skuad Garuda pada laga krusial melawan Arab Saudi dan juga Australia. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Sintayong saat menyaksikan langsung pertandingan BRI Liga 1 2024. Kabar ini menjadi kabar kurang baik bagi para pecinta sepak bola Indonesia, mengingat banyak para fans timnas Indonesia yang berharap Elkan Bagot bisa dipanggil ke skuad Garuda. Tidak, Elkan Bagot tidak dipanggil, kata Sintayong. Dengan demikian, absensi Elkan Bagot bersama dengan timnas senior akan semakin panjang. Sebelumnya, pemain kelahiran Belanda ini telah beberapa kali absen akibat cedera dan juga alasan lain. Publik sempat berspekulasi mengenai hubungan Elkan Bagot dan Sintayong setelah keduanya terlibat dalam polemik terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23. Namun, Sintayong menegaskan bahwa keputusan ini murni karena pertimbangan teknis dan juga kondisi tim. Sementara itu, Elkan Bagot sendiri saat ini tengah menjalani masa peminjaman di klub baru, yakni Blackpool FC. Meskipun telah tampil dalam beberapa pertandingan bersama dengan klub barunya, peluangnya untuk kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat masih tertutup rapat. Selain Elkan Bagot, Sintayong juga mengungkapkan bahwa Malik Rizaldi tidak akan masuk dalam daftar pemain yang akan dipanggil. Cedera betis yang dialami pemain Persebaya Surabaya tersebut menjadi alasan utama absennya Malik Rizaldi ke skuad Garuda. Dengan absennya beberapa pemain pilar, Sintayong dihadapkan pada tantangan untuk meramu skuad terbaik guna menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa ia belum bisa memanggil Jus11 ke timnas senior. Menurut Sintayong, masih ada kekurangan yang dialami oleh penyerang timnas Indonesia U19 tersebut. Jus11 merupakan pemain timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri. Pemain keturunan itu menunjukkan tajinya saat membela timnas Indonesia U19 di Asian Cup U19 2024. Tim asuhan Indra Syafri itu sukses meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Adapun Jus11 mencetak 4 gol dan menjadi top skor di timnas Indonesia U19. Banyak yang menyarankan agar Jus11 bisa segera promosi ke timnas senior Indonesia. Namun, Sintayong belum bisa memberikan kesempatan tersebut kepada Jus11. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa ia sempat melihat Jus11 langsung di Belanda. Saat itu penampilannya masih belum membuat Sintayong terpesona. "Saya pernah lihat dia langsung ke Belanda. Saya lihat ada kekurangan," kata Sintayong. Lanjut Sintayong, Jus11 harus menaikkan level permainannya. Setelah itu, pemain berusia 18 tahun tersebut bisa naik level ke timnas Indonesia senior. Jadi harus step by step ya, dia harus membuat suasana yang baik agar bisa naik level. Tutup Sintayong. FIFA dikabarkan sudah menggelar sidang untuk memutuskan kewarganegaraan Martin Paes pada Kamis 15 Agustus 2024. Kabarnya Federasi Sepak Bola Dunia tersebut sudah mengesahkan perpindahan federasi pemain naturalisasi tersebut dari KNVB ke PSSI. Dengan begitu, calon penjaga gawang utama timnas Indonesia yang sudah menjalani sumpah WNI tersebut bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar Martin Paes sudah disahkan perpindahan federasinya itu diunggah oleh akun Instagram @transfc.bola pada Sabtu 17 Agustus 2024. Akhirnya, Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Tulis narasi postingan dari akun resmi transfc.bola.
Akun tersebut memposting dialog Martin Paes dengan admin akun @keeperstop.gk dalam bahasa Inggris. Namun demikian, PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Martin Paes diperbolehkan FIFA untuk perpindahan kewarganegaraan ataupun juga federasinya. Dilansir dari akun @nusantara.ballers, Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi mengatakan, sidang putusan dari FIFA ini baru akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024. Sebelumnya, Belanda mengklaim masih memiliki Martin Paes, karena sang pemain pernah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di kelompok usia. Namun saat itu sang pemain belum menyerahkan administrasi untuk proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasi dan menjalin sumpah WNI, Martin Paes tidak bisa bermain untuk timnas Indonesia karena masih ada sengketa di KNVB. Federasi Sepak Bola Belanda itu juga mengklaim bahwa Martin Paes merupakan pemainnya. Kasus ini pun akhirnya disidangkan oleh FIFA pada 15 Agustus 2024 lalu. Baik PSSI dan juga KNVB tidak perlu sampai membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase ataupun CAS. Namun sudah bisa lebih cepat melalui sidang internal dari FIFA sendiri. Dan kabar terakhir, FIFA membolehkan Martin Paes untuk membela timnas Indonesia karena perpindahan warga negara sudah disetujui dan juga federasinya sudah sah. Semoga kabar ini benar adanya dan Martin Paes bisa semakin menguatkan barisan penjaga gawang skuad Garuda. Kabar baik datang soal naturalisasi pemain baru untuk timnas Indonesia. Ya, Mauro Zylstra disebut sudah mengirim berkas ke PSSI. Mauro Zylstra merupakan salah satu nama yang hangat dirumorkan bakal diproses naturalisasi. Besar kemungkinan hal itu akan terjadi tidak lama lagi. Sebab striker berusia 19 tahun tersebut mengaku telah mengirimkan dokumen terkait ke PSSI. Informasi ini disampaikan Ican Nugraha via YouTube pribadinya. Saya tanya, gimana proses buat timnas Indonesia? Sudah atau belum? Dia jawab, sekarang masih tunggu kapan bisa ke Indonesia. Jadi saya berharap secepatnya. Ucap Yusa Nugraha. Ditanya lebih lanjut apakah sudah memproses berkas untuk naturalisasi. Pemain yang baru direkrut FC Volendam ini mengakui telah mengirimkan semuanya. Dia jawab, saya sudah kirim semua berkasnya. Jadi sekarang tinggal tunggu saja. Ini seperti yang kalian lihat di sini. Sudah fix ya, dia sekarang lagi nunggu PSSI aja, karena dia sudah kirim berkas. Imbuh Yusa Nugraha. Sebagai informasi, Mauro Zylstra punya darah Indonesia dari sang ibu. Neneknya berasal dari Bandung, sehingga bersyarat jika diproses naturalisasi. Ia juga berteman dengan calon pemain naturalisasi Dior Max, karena sempat satu tim di NEC Nijmegen U21. Bahkan di musim tersebut, Mauro Zylstra mencatatkan statistik apik dengan torehan 9 gol dari 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Pemain timnas Indonesia yakni Sandy Wells resmi menikahi sang kekasih bernama Aisling Koning pada Jumat 16 Agustus 2024. Seperti diketahui, Aisling Koning merupakan pebasket putri timnas Kanada. Kepastian soal kabar pernikahan Sandy Wells diketahui dari unggahan Instagram resmi Koning @aislingkoning. Melalui Instagram story-nya, Koning terlihat mengunggah ulang beberapa postingan daripada rekannya yang menghadiri acara pernikahannya dengan Sandy Wells. Dalam acara pernikahannya, Sandy Wells terlihat memakai jas hitam lengkap dengan dasi dan juga bunga di sakunya. Sedangkan Koning memakai gaun putih lengkap dengan ornamen bunga yang semakin menambah kesan cantik namun juga elegan. Tak memakai riasan yang neko-neko, penampilan Sandy Wells dan juga Koning justru terlihat menawan. Rona kebahagiaan pun tak mampu mereka sembunyikan. Sandy Wells dan Koning kompak memamerkan senyum sumringah saat melakukan sesi foto. Praktis, Sandy Wells mempunyai status baru jelang membela timnas Indonesia. Karena dalam waktu dekat, pemain naturalisasi tersebut dihadapkan dengan agenda timnas Indonesia yang akan melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun belum ada pemanggilan secara resmi, Sandy Wells yang merupakan langganan timnas Indonesia berpotensi dipanggil Sintayong untuk laga mendatang. Adapun sejauh ini baru terungkap satu nama yang telah mendapatkan panggilan untuk dua laga tersebut, yakni striker Persib Bandung Dimas Derajat. Adapun selain Dimas Derajat, belum diketahui secara pasti siapa nama-nama pemain skuad Garuda.
Yang jelas, Dimas Derajat dan kawan-kawan telah mendapatkan instruksi dari PSSI untuk berkumpul pemusatan latihan pada tanggal 31 Agustus 2024 mendatang.